Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi untuk pembelajaran kemudi rem dan suspensi yang teori seperti itu. Sebelum kita masuk di pembelajaran, saya mau mengucapkan selamat berpuasa untuk yang menjalankan besok ya, dimulai dari hari Selasa tanggal 13 April 2021. Semoga menjadi hal baik ya untuk kita seperti itu. Oke, kita udah masuk di minggu yang ke-7 ya, minggu yang ke-7 untuk semester 4 ini ya, semester genap ini, dan udah masuk di hampir 2 bulan. Jadi hampir 2 bulan kita pembelajaran untuk mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Alhamdulillahnya belum ada libur ya, masa libur itu tanggal merah yang menghadang. Jadi ketika pembelajaran kemudi dan suspensi hari Senin itu selalu bisa pembelajaran dan tepat waktu. Kemarin di konversi energi di hari Jumat itu kita libur ya, libur sekali. Jadi kalau normalnya itu 7 pertemuan ya, 7 pertemuan atau 7 materi itu, tapi di konversi energi baru 6 seperti itu. Semoga bisa kita kejar seperti itu ya. Dan juga kemarin agak kaget ternyata ada tanggal merah, tapi semoga aja untuk kemudi dan suspensi yang hari Senin ini dapat berjalan sesuai dengan target dan tidak terkendala waktu, karena terkendala hari libur nanti otomatis akan membuat pembelajaran jadi agak rumit di belakang, karena otomatis saya akan menambah materi di belakang, jadi agak panjang. Tapi semoga aja enggak, dan walaupun ada pun ya kita rencanakan tidak terlalu banyak, semoga aja tidak terlalu banyak libur seperti itu Pak, karena soalnya setelah ini kan ada libur lebaran, pasti agak lumayan ya mengurangi jatah untuk pertemuan. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja untuk materi selanjutnya. Di pertemuan yang ke-7 ini atau minggu yang ke-7 ini jadi 3 minggu, jadi terhitung sampai pertemuan ke-7. Jadi ada ke-5, ke-6 dan ke-7 itu sesuai dengan jadwal yang timeline yang saya rencanakan. Itu kita membahas tentang rem-rem hidrolik. Jadi rem-rem yang menggunakan hidrolik atau fluida. Karena agak panjang, jadi saya bagi menjadi 3 minggu ini untuk pembelajaran. Tapi ini yang terakhir, maksudnya terakhir itu ya, setelah ini kita akan berganti pembelajaran di materi selanjutnya seperti itu. Nah, pada kali ini kita membahas tentang blending. Ya, blending ini salah satu bentuk upaya atau cara dalam perawatan atau servis dalam rem hidrolik. Nah, tetapi jangan diartikan secara letterlock ya, secara serampangan, karena blending ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kan ini bahasa Inggris, itu artinya pendarahan. Tapi maksud dari blending ini sebenarnya kan ini kata serapan. Jadi blending itu di dalam bahasa Inggris itu tidak digunakan secara pasti kan, tetapi karena secara penggunaannya adalah memblending, itu seperti itu, akhirnya diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi seperti bahasa yang familiar kita, tapi kalau untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris tidak terlalu familiar. Tapi maksudnya sama. Jadi ini adalah untuk menguras. Blending itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah menguras. Tapi bisa aja blending itu pendarahan, tapi
untuk bahasa tekniknya ya mungkin ya, itu adalah menguras seperti itu. Nah, jadi kalau bicara tentang lem hidrolik pasti kan ada piston, ada begitu. Nah, sistemnya itu adalah menggunakan menggunakan fluida. Jadi fluida ini sangat berperan penting dalam sistem rem hidrolik. Karena dengan fluida ini akan membuat piston-piston ya itu akan menekan kampas seperti itu. Jadi ketika ya akhirnya bisa mengerim. Nah, biasanya bleeding ini terjadi karena ada udara yang masuk di dalam tercampur dalam fluida ini ya, atau minyak remnya. Nah, karena tercampur maka kan jenisnya berbeda antara udara dan fluida, apalagi fluidanya adalah minyak rem. Jadi akan terjadi distraksi pengereman, tidak maksimal. Jadi ngempos seperti itu ya, kalau di bahasa itu ngempos dan nggak maksimal, jadi bisa terasa ringan atau sudah kayaknya udah ditekan banget tapi nggak ngerem secara maksimal karena tidak maksimal, terhalang oleh udara-udara yang tercampur di dalam minyak rem seperti itu. Nah ada beberapa hal. Jadi karena bentuknya adalah terkena gangguan angin ya, jadi itu udara atau angin, maka ada beberapa hal penyebab dari angin itu masuk. Yang pertama adalah nggak bisa minyak rem. Nah, di reservoir tank itu ya, di reservoir itu kan sangat sangat harus dijaga karena seperti halnya beberapa part di dalam mobil ya ataupun motor, itu ada beberapa yang memang harus diganti, di refill. Jadi tidak bisa kita gunakan terus menerus. Mungkin kalau bodi mungkin ya, ataupun itu bisa kita gunakan terus menerus dengan waktu yang lama. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh merawatnya ya pasti tidak akan rusak. Tapi ketika bicara tentang oli seperti itu, bensin, terus kampas rem, ban seperti itu adalah part-part yang memang dari pabrik itu sudah direncanakan untuk habis. Maka hal yang kita lakukan adalah menjaganya agar tetap pada kondisi prima seperti itu, karena lama-lama terkikis karena perjalanan seperti itu. Jadi yang pertama adalah kehabisan minyak rem, yang kedua adalah akibat pergantian minyak rem. Jadi pergantian minyak rem itu tidak serta-merta ya, tidak dilakukan dengan ketidaktahuan atau ketidaktahuan tentang pengetahuan tentang pergantian ini. Karena ketika kita tidak melakukan pergantian rem dengan benar, maka otomatis ada ya kan, karena kita ada di udara seperti itu, maksudnya udara di mana-mana, kita tidak hati-hati dan tidak profesional, maka bisa saja ketika pergantian itu malah masuk anginnya. Jadi itu yang menyebabkan rem ngempos seperti itu. Jadi tolong untuk pergantian ini diperhatikan. Kalau mau saya mau ganti sendiri Pak rem minyak rem saya di motor ataupun di mobil, monggo. Tapi usahakan caranya benar, pengetahuannya juga tahu seperti itu. Jangan serta-merta mengganti dengan serampangan. Ya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah pergantian komponen hidrolik. Jadi yang kita tahu ya, barang-barang yang ada di kita itu tidak serta-merta semuanya bisa awet. Jadi walaupun kalau di motor mobil itu ada ban, kampas itu pasti diganti, tapi tetap ada beberapa part yang tidak direncanakan rusak. Maksudnya tidak direncanakan harus direfill ya, bukan. Jadi refill itu sesuatu yang harus diganti karena penggunaan, tapi kan rusak itu memang karena ya terjadi sesuatu, mungkin tabrakan atau apa. Nah, ada saatnya itu ada kerusakan seperti itu. Jadi ya memang harus diganti. Nah, kadang-kadang penggantian ini kan ada di dalam sistem rem ya. Kadang-kadang ya
ketidakhati-hatian lagi itu menyebabkan angin atau udara itu masuk seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita bicara tentang seperti ini, itu harus dengan hati-hati, dengan prosedur yang benar, kemudian dengan pengetahuan yang benar. Kalau kalian yakin dengan itu, maka monggo. Kalau nggak yakin, mending itu adalah diserviskan atau ditujukan ke bengkel agar diganti ya orang-orang yang lebih profesional. Ya, oke. Nah, kita akan membahas tentang cara mengatasi. Tadi udah membahas tentang apa definisinya, kemudian apa penyebabnya. Maka kita akan masuk di cara mengatasi. Ya, jadi kalau ya, dan fokus kita di sini adalah mobil ya. Jadi mobil yang akan kita fokuskan. Nah, caranya yang pertama adalah ya kita menggunakan ya kita harus mengangkat ban ya. Karena sistem ini kan cakram ya, itu kan biasanya ada di dalam. Jadi kita mengangkat ban untuk membuka ban atau menggunakan hidrolik yang lifter itu loh ya, seperti itu bisa. Kalau modern ya biasanya di bengkel-bengkel yang udah modern, tapi kalau memang mau diganti diri atau mau itu bisa menggunakan domprak seperti itu ya, dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua adalah memeriksa cairan rem ya. Nah, di sini kita lihat ya, sebenarnya kalau walaupun nggak kita buka ya, itu bisa kita lihat kan ada warnanya kan beda. Biasanya kan putih, kemudian warna cairannya itu kelihatan kalau itu habis ataupun masih seperti itu. Jadi tetapi intinya adalah mengecek bagaimana ketinggian, jangan sampai ini terlalu rendah atau terlalu low ya, seperti itu. Maka ya seperti yang saya bilang tadi, maka ini harus direfill. Jadi kita perhatikan, kita rawat baik-baik, kemudian kita refill ketika pada kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang bleeding, ya tadi udah diangkat dulu, kemudian dicopot bannya mungkin ya, seperti itu. Kemudian dicek reservoir tank ya. Nah, untuk urutan pembleedingan itu tidak serta-merta kita karena ada 4 nih rodanya di mobil, itu tidak langsung kita buang kita sasae seperti itu ya bahasanya, tapi kita gunakan pola-pola yang udah ada. Jadi untuk polanya itu adalah yang pertama dari roda depan kiri, oke, kemudian ke roda depan kanan, baru roda belakang kiri, baru roda belakang kanan, seperti itu. Ini urutan ini udah dianjurkan sesuai dengan cara pembleedingan. Jadi karena pembleedingan ini sangat riskan, apalagi di mobil, maka harus sesuai dengan prosedur ya. Oke. Nah, ini jadi caranya yang pertama setelah tadi ya, itu kita posnya udah ban mobil udah didongkrak, kemudian ban udah dilepas. Nah, hasilnya apa? Lepas karet pelindung dari nipple kaliper. Nah, di sini ya, di sini ada nipple kaliper ya. Ya. Nipple itu bahasa Indonesianya adalah puting ya. Tapi di sini adalah puting dari kaliper seperti itu. Jadi yang mungkin bentuknya seperti puting ya, itu adalah nipple kaliper. Nah, kita buka ya. Kemudian hubungkan selang dari botol penampung. Jadi kita butuh namanya botol penampung. Ya, di sini botol penampung ini digunakan itu untuk menampung cairan rem yang ada udaranya. Jadi menghubungkan ya, jadi menggunakan botol ini untuk menampung oli ya, itu yang bercampur dengan udara seperti itu. Jadi kita di bleeding itu kan kalau secara bahasa itu kan ya dikuras ya, dikuras itu pasti semuanya dimasukkan ke dalam itu di sini dulu seperti itu. Akhirnya ya, tapi kita lihat ya, jadi mengurasnya itu bukan seluruhnya dikuras jangan sampai tapi enggak, tapi kita lihat menggunakan botol ini, kita lihat kalau kan pasti ada ya gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah,
kita tekan di pedal rem itu ya, kita tekan, pastikan olinya akan keluar dari nipple caliper ini, dan nipple caliper ini nanti melalui botol ini kita akan tahu, oh ternyata udaranya masih sudah keluar atau belum, seperti itu. Jadi kelihatan nanti ada gelembung-gelembungnya. Kalau udah ya udah kita stop seperti itu. Nah biasanya di sini di nipple caliper ini nanti ini kan jadi kita menggunakan kunci ya, kunci pas ya, kunci pas untuk jadi membukanya di sini. Jadi satu orang, jadi ada membutuhkan 2 orang. Yang pertama itu yang ada di dekat rem, kemudian yang orang kedua adalah orang yang ada di kemudi. Jadi untuk menekan pedal rem. Nah orang yang ada di sini ya, di dekat dengan rem ini itu mengaba-aba. Jadi dia itu udah buka nipple caliper, kemudian udah memasang kunci pas dan memasang botol ini. Nah jadi ketika kunci pasnya dikendorkan, maka dan ngomong injak atau apa ya, mungkin intinya adalah apa untuk menginjak pedal, maka diinjak. Nah setelah itu kan karena ini membuka, akhirnya olinya masuk ke sini. Setelah itu harus juga mengaba-aba, kalau stop ya di stop seperti itu. Nah itu baru dikencangkan. Nah jadi butuh 2 orang yang berperan aktif dalam bleeding seperti ini. Jadi tidak serta-merta 1 orang bisa seperti itu. Bisa menggunakan 1 orang, tapi menggunakan vakum yang harus menggunakan ada namanya peralatan vakum. Tapi agak ribet ya. Kalau tidak biasa menggunakan itu agak ribet seperti itu. Nah intinya adalah ada 2 orang yang bertugas di sini. Satu yang di dekat rem yang membuka nipple caliper ini, mengendorkan ya, kemudian juga mengaba-aba. Dan yang kedua adalah ada orang yang menekan tuas atau pedal seperti itu. Nah untuk penekanannya itu adalah 3 sampai 5. Jadi ditekan ya secara cepat, 1, 2, 3, baru dipanjangkan seperti itu. Penekannya 3 sampai 5 kali, kemudian baru dipanjangkan. Nah untuk penekannya sesuai dengan aturan adalah selama 5 detik seperti itu. Nah setelah ditekan, setelah kira-kira di botolnya itu wah udah kelihatan udah oke. Udah tidak ada udara. Nah orang-orang yang dekat rem itu mengaba-aba untuk menghentikan penekanan, baru dikencangkan ya seperti itu. Kemudian baru dilepas pedal remnya. Jadi tekan, kemudian cukup seperti itu, di nipple caliper ya itu dikencangkan, baru dilepas pedal remnya. Nah untuk proses ini itu adalah satu proses ya, satu proses. Nah kadang-kadang kita harus juga mencobanya ataupun beberapa kali coba lagi, karena memang tidak langsung gelembung itu keluar. Jadi kadang-kadang kan panjang kan rem kan, apalagi yang ada di ban belakang itu kan berarti kan membutuhkan waktu untuk membleeding, karena ya panjang, selangnya panjang. Jadi kadang-kadang di dalam selang itu kan tidak langsung ngumpul udara, jadi terpisah-pisah. Nah maka dilakukan prosedur itu 3 sampai 5 kali agar pengurasannya atau bleedingnya itu sempurna. Karena ya tergantung semakin panjang pipa atau lewatnya tempat lewat oli seperti itu ya makin lama seperti itu. Jadi ya prosedurnya sama, tapi intinya diulang beberapa kali untuk memastikan bahwa bleeding atau pengurasan ini berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Jadi ini adalah materi terakhir untuk rem hidrolik secara teori ya. Nanti kita akan belajar beberapa jenis rem setelah ini. Nah, saya juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk
PLP, kegiatan PLP yang akan kalian laksanakan. Jadi itu digunakan untuk yang sebaik-baiknya agar nilai kalian juga bagus, kemudian dengan sekolah juga bagus. Nanti saya akan berdiskusi dengan Okta bagaimana perkembangannya, dan itu nanti mungkin ada dari kita untuk penyerahan seperti itu ke sekolah yang dituju, tentu melalui online ya, tidak langsung ke sana, soalnya terkendala jarak juga terkendala kita nggak mungkin rombongan ke sana seperti itu kan, tidak enak, tidak etis karena masa pandemi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Tolong jaga kekompakannya. Apabila ada yang belum jelas tentang tugas-tugas saya ataupun butuh penjelasan ataupun tugas dosen dan yang lain, tolong saling berkoordinasi ya. Tolong Okta juga aktif dalam membantu teman-temannya, membantu informasi teman-temannya, jadi tidak bingung. Dan juga saya juga minta ya, yang lain juga tidak pasif ya, kuliah ini bukan sesuatu yang main-main, jadi tolong dikerjakan dengan baik, selalu koordinasi, selalu bertanya ketika itu dibutuhkan, dan tolong untuk bertanya juga dikoordinasikan dulu, jadi tidak langsung ke saya. Biasanya saya tuh udah nge-share, udah memberitahuan di grup, mungkin tolong dicek lagi seperti itu. Kadang-kadang itu yang miss ya, langsung bertanya, padahal itu udah ada yang ada di learning mungkin atau di grup. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.